bertemu lagi dengan saya dalam proses pembelajaran jarak jauh pada bidang studi PKN. Jadi Bapak harapkan tetap jaga kesehatanmu, tetap juga ikuti protokol kesehatan. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Oke, baik anak-anakku, hari ini kita bahas yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Ya. Sekali lagi, materi kita di pertemuan 12 ini adalah peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita anakku adalah dengan mempelajari materi ini, Bapak harapkan anak-anak kami bisa memahami bagaimanakah peran daripada lembaga kehakiman, advokat, serta KPK. Sekarang kita mulai dari peran kehakiman. Ya. Peran kehakiman di situ adalah kita akan mengkaji bagaimanakah hakim itu sendiri dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Kita lihat ya, menurut Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana hakim itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Ya, kita lihat yang pertama adalah hakim MA. Hakim MA ini adalah sering disebut dengan hakim agung. Yang kedua adalah hakim pada badan peradilan yang berada yaitu di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum ini nakku, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan juga hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang ketiga yaitu kita lihat adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Ya, itu yang ketiga. Lalu kita lihat bagaimana yang berikutnya yaitu peran daripada lembaga advokat. Ya. Peran daripada lembaga advokat yaitu kita lihat. Sebelum kita lihat apa menjadi perannya, kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi syarat untuk menjadi seorang advokat. Kita lihat syaratnya adalah berdasarkan undang-undang yaitu pasal 3 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003. Syaratnya adalah yang pertama, mau tidak mau seorang advokat harus menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri. Yang berikutnya, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Dan juga dia harus mempunyai ijazah sarjana pendidikan hukum. Dan yang terakhir kita lihat syaratnya anakku adalah lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Lalu kita lihat apa sebenarnya peran daripada advokat itu. Perannya adalah yaitu advokat sebagai pembela untuk mendampingi tersangka ataupun terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil. Ya, lalu kita lihat yang berikutnya. Apa yang menjadi hak daripada advokat itu? Ya, hak daripada advokat yaitu advokat bebas mengeluarkan pendapat ataupun pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua adalah haknya advokat itu bebas dalam menjalankan tugas profesinya. Ya, yang ketiga, advokat itu juga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Yang keempat adalah advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain. Yang berikutnya adalah advokat itu berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya. Ya, lalu kita masuk yang terakhir yaitu KPK. Ya, berbicara menyangkut KPK yang kita pikirkan adalah yaitu K3N. Ya, kita lihat apa yang menjadi tugas daripada KPK. Ya, tugasnya yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan yang namanya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Ya, itu. Yang kedua kita lihat yaitu supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat adalah KPK mempunyai peran yaitu melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Yang terakhir kita lihat melakukan tindakan-tindakan hukum. Lalu kita lihat lagi apa yang menjadi tujuan dibentuknya KPK. Tujuannya sangat sederhana anakku, yaitu untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi yang terjadi di negara kita, yaitu NKRI. Kita lihat apa yang menjadi wewenangnya. Wewenang dari KPK itu anakku ada 3 poin. Yang pertama adalah KPK meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang kedua adalah melakukan koordinasi penyelidikan dan juga penuntutan tindak pidana korupsi. Yang terakhir adalah meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi nakku, dasar hukum daripada KPK adalah Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002. Oke anakku, demikian proses pembelajaran kita. Sampai jumpa kita minggu depan. Oke nakku, demikian proses pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas nakku, Bapak akan share di Google Classroom. Jangan terlambat, hargai waktu. Sampai jumpa minggu depan.